Kembali bersama TVRI di Ramadan yang menyatukan. Alhamdulillah, sekarang sudah masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Dan pasti sudah ditunggu-tunggu oleh para pemirsa semuanya. Dengan tema kita kali ini, Hikmah Ramadan mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu supaya kita bisa maksimal nih dalam beribadah? Nanti Cak Nur akan memberikan penjelasannya kepada kita. Dan langsung saja kita panggil Ustadz kita, guru kita, kakak saya juga ini, yaitu Cak Nur. Assalamualaikum Cak Sarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau puasanya agak lemes. Tapi begitu dengar bahwa Ramadan bersatu, semangat lagi. Harus bersatu. Saya nggak mau kalah sama itu, Mas Ayub. Harus tetap semangat. Baik Mas Ayub. Tambah cakep Cak Nur ya. Amin. Alhamdulillah. Dapat pahala. Tahi Kan lalatnya menyenangkan itu. kok, menyenangkan Iya. orang. Cak Nur, Yes. tahi lalatnya itu loh yang bikin Iya. kangen. Iya. Tidak semua orang yang punya telat di sini. Oh, ini hikmahnya nih Ramadan Ya, ini ya. ya. Kita memang harus berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, ya kan? Alhamdulillah. Menyenangkan hati Oh, iya. teman-teman ya, tetangga-tetangga, kerabat, Iya. keluarga, terutama ayah dan ibu. Amin. Itu juga utama juga Cak Nur, ya. Iya. Hikmah Ramadan. Iya. Menahan apa tadi? Menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Pemirsa, hikmah. Apa sih hikmah itu? Biasanya saya sering dengarkan tuh. Ya udahlah kita ambil hikmahnya dah, gitu kan. Ya. Apa sih Ibu arti hikmah sebenarnya? Kita ambillah hikmahnya. Kita ambil pelajarannya gitu loh. Jadi hikmah itu mengambil sebuah pelajaran. Di Ramadan ini kita ambil pelajarannya apa yang harus kita lakukan? Baik menghadapi, sedang menjalankan, atau pasca Ramadan. Harus ada hikmah yang kita ambil pelajaran. Utamanya menahan Hawa nafsu. nafsu. Emang ada apa sih dengan hawa nafsu? Kok harus ditahan-tahan? Hawa nafsu itu sesuatu yang tidak terkendali jika tidak dimanage dengan baik. Itu maksudnya. Jadi hawa nafsu itu kalau dibiarkan rawan. Akhirnya semua manusia memertuan hawa nafsunya sendiri-sendiri. 4523, bahaya. Maka harus ditahan dari mulai sekarang. Gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Artinya, ayo ditulis ya. Maka pernah Sebentar Mas Ayub, ditulis 45 ayat 23 tentang hawa nafsu gitu aja. 45.223 hawa nafsu. Nanti dibaca lagi di rumah. Nggak repot-repot. Jadi dikit aja 45.2 ayat 23 set hawa nafsu gitu. Nanti di rumah ya biar gampang nanti gitu, ya kalau pemirsa. buka filenya nanti. Iya. Ya, baca. maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Itu yang bahaya. Hawa nafsu jadi Tuhan. Terus Dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Terus? Dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Terus? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Tuh, pemirsa di rumah? Maka Ya. mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah gitu, ambil pelajaran tuh, ambil hikmah. Orang-orang yang suka mempertuan hawa nafsunya, merasa paling benar, merasa paling hebat, nggak boleh, bahaya itu. Maka ketika manusia, pemirsa di rumah, sudah mempertuan hawa nafsunya, dan bisa-bisa semua manusia ini dalam hidupnya memakai hawa nafsu, bahaya. Langit bumi runtuh, hancur. Makanya Allah sudah jauh-jauh sebelumnya hati-hati dengan hawa nafsu.
Hati-hati, bahaya nih. Surat 23 ayat 71. Hati-hati dengan hawa nafsu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, Terus? pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, Udah dikasih kebanggaan Al-Quran maksudnya. tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Tuh, sudah dikasih kebanggaan Al-Quran. Yang ini adalah merupakan firman Allah yang diterima oleh para nabi, yang harus hari ini kita laksanakan. Itu kebanggaan itu. Bahayanya kalau nafsu, ya udah, semua kebenaran menurut Cak Sarul. Di Al-Quran sendiri kan memang digambarkan bahwa harusnya menjadi kebanggaan. Iya. Tapi kebanyakan emang dari kita nih hanya merupakan keinginan saja. Keinginan bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Iya. Keinginan bagaimana nantinya saya bisa paham betul Quran. Iya. Hanya keinginan-keinginan. Iya. Berarti belum paham bahwa Quran itu merupakan kebanggaan. Iya. Bagaimana caranya Janur supaya Ntar bisa jadi dulu. kebanggaan? Keinginan tuh macam-macam loh. Ada keinginannya jenisnya begini tuh. Surat 12 ayat 53. Ini bahayanya keinginannya begini. Coba bahasa Arabnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 12:53 bahasa Arabnya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Bisu. Hati-hati, ada bisu, nafsu. Bisu. Makanya hati-hati. Ada dua nih. Ada manusia yang gitu loh. Sama manusia yang rahmah. Lanjut bahasa Arabnya. La'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Nah, Karena terus? sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, Terus? kecuali nafsu yang memberi rahmat oleh Tuhanku. Nafsu yang Memberi rahmat. coba ulang lagi dari awal. Ada dua nafsu nih, Nafsu dengerin. memberi rahmat. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Terus? Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Hati-hati, ini yang selalu jahat itu bisu gitu. Busuk, niatnya busuk. Lanjut. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Tuh, nafsu yang diberi berarti ada dua keinginan. Ada keinginan bisui, yaitu keinginan yang jahat. Ada keinginan yang diberi rahmat atau nafsu yang mendapat rahmat. Pilih yang mana? Yang ada rahmahnya dong. Makanya soal keinginan macam-macam. Oh, saya kira tuh nafsu itu memang konotasinya selalu jelek, Cak. Ternyata enggak ya. Nafsu itu keinginan, apapun ada nafsunya, ada nafsunya. Tapi diberi rahmat apa enggak ini? Tergantung kita, bagaimana pendekatan kita kepada sebuah sistemnya Allah. Maka ini nafsu yang dirahmati, ini nafsu yang busuk, makanya bisui. Hati-hati. Kalau nafsu misalnya, wah saya harus datang ke pengajian, wah full pengajian, terus berbuat baik. Ini seperti ibu-ibu nih datang jauh-jauh ke TVRI, Puasa lagi. puasa lagi kan. Nah ini berarti nafsu yang Nafsu penuh yang rahmah ya. diberi rahmat gitu. Kalau merampok, Wah itu busuk itu. keinginan juga kan? Keinginan juga sama ya. Koruptor, korupsi, Busuk. busuk juga. Iya maksudnya keinginan yang tidak baik lah. Ini bulan puasa. Iya. Nggak boleh ya. Kita ngomongin orang. Tapi tetap aja dari koruptor kan. Ya kita doain mudah-mudahan segera insaf. Iya. Mudah-mudahan segera dikembalikan harta itu kepada yang berhak. Betul. Harus dikembalikan Oh nafsunya iya. menjadi nafsu rahmah ya. Nafsu yang diberi Iya. rahmat. Nah, hikmah dari Ramadan ini salah satunya itu. Bagaimana kita menjadi orang yang punya nafsu yang dirahmati. Dilatih di bulan Ramadan. Itu. Melatihnya dengan apa? Dengan ketakwaan. Maka puasa itu tujuannya takwa. Begitu takwa nanti akan terlatih ini hikmahnya nih. Mengambil pelajaran nanti. Karena
tidak banyak orang yang bisa ngambil pelajaran loh. Walaupun tiap hari depannya dia. Kenapa? Nggak berakal dia. Jadi orang bisa ngambil pelajaran, yang ngambil hikmah, itu yang berakal. Nggak semua orang. Surat 2, 269. Jadi orang-orang yang bisa ngambil pelajaran, itu yang berakal. Nah, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menganugerahkan al-hikmah. Ya. Kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah Terus? kepada siapa yang dia kehendaki. Terus? Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Terus? Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Dan hanya orang berakal saja yang bisa ngambil hikmah pelajaran. Oke, baik. Kalau gitu Cak Nur, kita tahan dulu. Ya. Kita akan bahas mengenai ayat ini. Amin. Ini mengenai hikmah ya, Iya. pelajaran. Jadi tetap di TVRI dalam Serambi Islami Ramadan. Kembali bersama TVRI di Ramadan yang menyatukan. Dan tadi kita sudah menjanjikan akan Iya. membahas mengenai ayat 269. Surat 2 ayat 269 mengenai hikmah. Iya. Ini penting nih Cak Nur nih. Iya, coba diulang lagi Mas Ayub di ujungnya. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Jadi yang bisa ngambil hikmah orang biasa apa orang berakal? Berakal. Orang berakal. Kalau yang sudah sering kali masuk ke lubang yang sama, itu berarti dia tidak berakal dong. Nah, itu katanya keledai. Iya. Keledai itu selalu jatuh di kubangan yang sama. Itu nggak berakal tuh. Ayo, apa bedanya Mas Rocky? Berakal, pintar, dan cerdas. Beda. Beda. Kalau cerdas karena makanan. Karena higienis. Sesuatu yang dimakan sesuai dengan ya ada vitaminnya, ada nutrisinya semua ya. Nutrisi macam-macam. Itu jadi cerdas tuh anak. Kalau pintar itu karena akademisi, dia belajar terus, ya lama-lama pinter. Kalau berakal beda. Tadi Allah maksud yang berakal. Kalau berakal itu karena perbuatan. Semakin baik perbuatannya, semakin tinggi akalnya, gitu. Maka tidak semua orang bisa mengambil pelajaran. Harus akalnya kenceng, harus akalnya tinggi. Contoh Mas Ayub, ya, pas sepeda motor kenceng, ya kan, jatuh, ya, nggak diambil pelajaran. Besok kenceng lagi, jatuh lagi nggak? Jatuh. Ya itu. Tapi dia pinter nggak bawa motor? Pinter, pinter. Tapi begitu malam nggak pakai lampu, kecepatan tinggi, ya jatuh. Berarti orang mengambil pelajaran itu akal dulu, bukan sekedar kepintaran. Maka pemirsa, yang bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari Ramadan itu yang berakal. Itu. Maka tidak semuanya yang oleh Allah dikasih nuzulul Quran, diturunkan di hatinya itu si ayat. Belum semuanya. Makanya yang dulu Rasulullah SAW Ya. menitik beratkan kepada akhlakul karimah itu ya, Cak Nur ya. Iya. Ada akhlak. Setelah dia sampai pada pulsanya, akal dikeluarin oleh Allah. Makin kuat, makin pandai berpikir. Jadi campur semua. Ada dalamnya, ada pandainya, ada cerdasnya, ada pintarnya, udah macam-macam. Itu yang mampu mengambil pelajaran dari firman atau mengambil pelajaran atau hikmah dari sekarang hari ini adalah Ramadan. Ramadan dia diambil itu pelajarannya. Tuh, makanya pemirsa di rumah, Ramadan dengan puasa itu beda. Kalau puasa atau saum itu menahan. Kalau Ramadan itu membakar. Nah, orang berpuasa itu ada sesuatu yang ditahan. Coba baca surat 2 183. Bahasa Arabnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Siam. Siam itu menahan. Bahasa Sanskertanya puasa. Bahasa Indonesianya? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Agar? Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, Agar kamu bertakwa. Berarti tujuan puasa agar apa? Takwa. Takwa. Agar masuk surga apa? Agar takwa.
Dulu mana masuk surga sama takwa? Takwa dulu. Ya takwa dulu. Jadi puasa itu takwa dulu, baru masuk surga. Takwa itu apa? Ada yang tahu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Puasa perintah Allah bukan? Iya. Kan udah dilaksanakan. Kok masih disuruh takwa lagi? Ya, takwa itu perintah Allah, tapi yang jelas ada alamatnya. Ya, surat 3, 133, 134. Nih. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, Nah, terus? dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Terus? yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, Siapa yang takwa yaitu? yaitu Dengerin, tulis. orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, 1, dan orang-orang yang menahan amarahnya 2, dan memaafkan kesalahan orang. 3, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 4. Sebelumnya mohon ampun. Jadi ada 5. Mohon ampun, sedekah, nahan amarah, memaafkan. Masih segitu. Masih karena kedoliman, karena ketidaktahuan. Tuh mulai tuh Nabi Adam, iya ya, aku salah kemarin, saya tidak mengulang. Maka harus mohon ampun terus. Sekalinya mohon ampun, di benak kita tidak mengulang. Atau sekalinya mohon ampun, kita melakukan perbaikan. Itu nasuha namanya. Terus menerus melakukan perbaikan. Surat 2, 160. Baru ada tobatan nasuha tuh. Karena melakukan perbaikan terus. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan Mengadakan perbaikan terus. dan menerangkan kebenaran, Terus. maka terhadap mereka itu aku menerima tobatnya, dan Terus. akulah yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Jadi syarat bertobat diterima Allah melakukan apa? Perbaikan. Jadi taubatan nasuha itu hasil akhir dari Iya, perbaikan-perbaikan dari itu ya. perbaikan. Jadi nggak hanya cukup dengan ya Allah taubatan nasuha deh, nggak akan ulang lagi, udah cukup. Nggak bisa. Oh, pantesan jadi mau ulang lagi itu ya. namanya omdo, ngomong doang. Hai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian insya Allah bahwa kamu mengatakan tapi tidak melakukan, cuma ngomong doang. Harus ada perilaku. Terus-terusan perbaikan terus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu nasuha namanya. Gitu. Surat 6 ayat 8. Nah, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahasa Arabnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tuh, baru ada taubatan nasuha. Aja bahasa Indonesianya. Hai orang-orang yang beriman, Ya. bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Taubatan nasuha itu murni. Terus melakukan perbaikan. Nah, itulah hikmah dari mohon ampun sebagai unsur takwa. Nah, begitu diampuni, itu Ramadan namanya. Karena pembakaran. Yang kedua, habis mohon ampun, sodako. Gitu ya, Bu, Ya. sodako. Apa hikmahnya orang sodako? Surat 2, 271. 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Terus? Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Ya. maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Terus? Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahanmu. Nah, jadi hikmah orang sodako pertama diapain? Sebagian dari kesalahan kita dihapus tuh hikmahnya tuh sodako. Selain itu apa? Tambah lagi ayatnya. Selain dihapus nih ya tentang sodako. Surat 2, 245. Kasih rezeki ya, kasih rezeki. Ini hikmahnya. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, Ya. pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Oh, jadi hikmah yang kita ambil pelajaran dalam sodako itu bahwa kita itu akan gitu loh, Ditambah terus. ditambah rezekinya. Pertama, kita punya salah dihapus bagian. Kedua, dilipat gandakan rezekinya. Ketiga, wah dibikin tidak bersedih hati.
surat 2 274. Ya. Ya, surat 2 274. Monggo. Al-Baqarah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Terus? Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, berarti kalau sedekah siang malam oleh Allah dikasih pahala, bentuknya tidak khawatir dan tidak pula bersedih hati. Berarti kalau kita hidup nggak pernah khawatir, nggak pernah sedih hati, enak nggak? Itu bahagia yang sebenarnya itu. Khawatir nggak ada, sedih hati nggak ada. Kenapa kok nggak bersedih hati? Karena sukses. Jadi ini sama-sama ujian, lulus, sedih hati nggak? Enggak. Senang hati. Senang hati. Setiap hari ada sesuatu yang kita butuhkan, datang tuh barangnya. Khawatir nggak kita? Enggak. Jadi tidak khawatir dan tidak bersedih hati. Itu bahagia maksudnya. Itu karena sedekah, hikmah dari salah satu unsur takwa dalam Ramadan itu. Nah, tidak hanya itu, ada satu lagi pemirsa, top banget. Tidak pernah dianiaya oleh Allah sedikit pun. Kalau kita sudah mampu untuk membiasakan ambil hikmah daripada sedekah yang di dalam takwa itu. Itu surat 2 272. Ah, mangga, ayo. Bukanlah menghadapkan wajahmu, Surat 2. bukanlah kewajibanmu Ya. menjadikan mereka mendapat petunjuk. Terus? Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Terus? Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, Nah, nafkah lagi nih, sedekah lagi nih. Terus? maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Terus? Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. Terus? Sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Tuh, sedangkan kamu sedikit pun tidak Tidak dianiaya. akan dianiaya. Jadi Ramadan membakar dosa melalui puasa yang tujuan takwa, ada mohon ampun, ada sodako, ada nahan amarah, memaafkan, berbuat baik. Ini luar biasa nih. Mohon ampun tadi kita jadi taubatan nasuha. Sodako barusan. Terakhirnya pemirsa tidak dianiaya sedikit pun. Nah, yang ketiga apa tadi? Bis, mau menampun, terus sedekah, terus memaafkan, menahan amarah dulu. Menahan amarah, baru memaafkan. Menahan amarah, oleh sabar. Apa hikmah yang kita ambil pelajaran dari orang sabar? Satu, pemirsa, orang sabar itu surat 2 153 disertai Allah. Ya, mangga. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Terus? Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, ya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Terus? Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Allah beserta siapa, Ibu? Allah beserta orang pakai jilbab apa orang sabar? Ada nggak orang pakai jilbab nggak sabar? Banyak. Ada ya? Allah beserta sama orang pakai kopiah apa beserta orang sabar? Sabar. Ada nggak orang pakai kopiah begini tapi nggak bisa nananosu? Banyak. Jadi yang penting pakaiannya apa sabarnya? Dua-duanya. Ya jilbabnya ya sabarnya. Harus lengkap ya. Iya Harus jadi dong. satu paket itu. Satu paket. Cak Nur, Ya. kita akan lanjutkan Ya. pembahasan kita mengenai ayat-ayat berikutnya. Amin. Sesaat lagi tetap Ya. di TVRI dalam Serambi Islami. Jadi tetap bersama kami di Ramadan yang menyatukan. Kembali bersama kami di Ramadan yang menyatukan.
Tadi pembahasan kita sempat terpotong sedikit. Iya. Tinggal ada 2 lagi kan mengenai Iya. memaafkan dan melakukan Ada kebajikan. mohon ampun, sodako, nahan amarah, udah berusaha Ya. sabar, memaafkan, berbuat baik. Ini yang menjadi Ramadan terus, menjadi pembakaran terus, dibakar terus dosa kita melalui perbuatan ini. Mohon ampun, sodako, nahan amarah, memaafkan. Memaafkan luar biasa. Dihapus dosanya. Tuh, surat 5 ayat 45. Dihapus Hapus dosanya. semua ya? Hapus, ditebus dosanya. Nah, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tulis ya. Ya. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat. Ya. Bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Oh, seimbang. Terus? Mata dengan mata. Terus? Hidung dengan hidung. Terus? Telinga dengan telinga. Terus? Gigi dengan gigi. Terus? Dan luka-luka pun ada kisosnya. Nah, pembalasan seimbangnya. Terus? Barang siapa Hmm. yang melepaskan hak kisosnya, Barang siapa tidak membalas, maka hah? melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Tuh, barang siapa yang memaafkan, nggak balas, penebus dosa itu. Maka hikmah dari Ramadan membakar itu. Yang pertama mohon ampun tuh membakar juga, sodakoh membakar juga, Sedekah. sabar nahan amarah juga membakar. Nah, menahan amarah atau memaafkan, menahan amarah ditambah memaafkan, wah luar biasa. Tadi ada slip sedikit, menahan amarah atau sabar itu juga Ramadan lagi membakar tuh. 11 ayat 11 tadi belum disebut. Ya. Kecuali Ya. orang-orang yang sabar terhadap bencana Terus? dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Tuh, sabar itu mendapat ampunan lagi bakar tuh. Tadi memaafkan, nebus lebih gede lagi sehingga dibakar habis kita itu. Ini faedahnya luar biasa ya. Luar biasa. Kebanyakan dari kita banyak gengsinya soalnya. Lah itu apa? Makanya mumpung Ramadan begini ditahan ya gengsinya. Wis jangan sampai kemarin kita mau maafin nunggu siapa dulu yang yang memulai. Oh, masa begitu? Siapa lo kan bawahan gua. Masa begitu? Terus memaafkan nunggu yang begituan. Udah maafin aja. Dalam rangka menebus dosa. Gitu loh. Dan yang terakhir berbuat baik. Itu juga nebus bagian daripada dosa kita. Surat 11 114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi, dan petang. Terus? Dan pada bagian permulaan malam, dan pada bagian permulaan daripada malam. Terus? Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu Sesungguhnya berbuat baik itu menghapuskan dosa Toh. perbuatan-perbuatan yang buruk. tuh menghapus juga dosa. Jadi mohon ampun ngapus dosa, sodako ngapus dosa, sabar ngapus dosa, tenang amarah, memaafkan ngapus dosa, berbuat baik hapus. Hapus dosa. Jadi hikmah Ramadan itu apa? Atu aja tuh ngapus dosa. Udah itu aja. Jadi Ramadan itu hikmah cuma satu yang kita ambil pelajaran. Cuma satu, nggak ada lagi. Ngapus dosa, Hapus udah dosa. itu aja. Iya. Ketika manusia sudah hapus dosanya, tuh nafsunya dibimbing oleh Allah gitu loh, dikasih Furqan ya. Surat 8 ayat 29. Nih, hikmahnya di sini nih. Nah, Hai orang-orang beriman, nah, jika kamu bertakwa kepada Allah, tahan. Jika kamu bertakwa, jika kamu mohon ampun, sodako, dan amarah, memaafkan, berbuat baik. Mohon ampun kan bisa sholat 5 waktu dan tahajud macam-macam kan. Jika kamu bertakwa atau jika kamu mohon ampun, sodako, dan amarah, memaafkan, berbuat baik. Lanjut. Dia akan memberikan kepadamu Furqan Tuh, oleh Allah kasih Furqan. Terus? dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu Nah, dan mengampuni dosa-dosamu. tuh. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dosanya dihapus. Kemudian dikasih Furqan. Furqan itu bimbingan sudah. Kita udah tahu mana salah, mana benar. Mana nafsu, gitu loh. Rahmah dengan bisu, gitu. Nafsu yang busuk, keinginan yang jahat. Itu toh
Sehingga di bulan Ramadan ini ketika selesai, jangan kemudian selesai saja. Selesai juga berbuat baiknya, selesai juga semuanya ya. Jangan. Maka Justru untuk melatih itu ya. Iya, maka Ramadan itu diambil hikmah atau diambil pelajarannya setiap saat. Iya. Supaya kita nol terus. Kalau nol kemudian kita berbuat itu kan nambah jadi plus. Di situ tuh ketika manusia sudah plus, sudah banyak. Kalau istilah sekarang pahalanya. Begitu sudah banyak pahalanya, otomatis Allah bimbing keinginan kita, keinginan yang penuh rahmah. Keinginan kita, keinginan yang bukan keinginan hawa nafsu. Sehingga gitu loh, keputusan kita bukan keputusan hawa nafsu. Kita berbuat sesuatu tidak lagi berdasarkan hawa nafsu, tapi semuanya berdasarkan Allah yang berfirman. Di situ tuh hikmahnya ketika kita sudah dinolkan. Nah berarti hikmah atau pelajaran ini terus menerus harus kita lakukan. Ramadan kita jangan habis-habis, bakar terus setiap hari. Iya, semoga kita bisa terus menerus mengambil pelajaran ya Cak Nur ya. Ini suka setiap Ramadan bakar petasan, bakar dosa, gitu loh. Iya. Jadi itu jadi poin penting untuk kita semuanya bahwa di Ramadan ini jangan cuma jadi semacam ritual saja, terus gitu. kemudian hanya senang-senangnya aja, ya. Oke, baik. Pemirsa semuanya, sekarang adalah waktunya kita interaksi ya, interaktif dengan para penonton dulu. Amin. Ini ada yang sudah bertanya, tapi sebelumnya kepada pemirsa di rumah semua, silakan jika ingin mengirimkan saran, kritik, pertanyaan ataupun yang lainnya silakan melalui email di serambi_islami@tvri.co.id atau mention Twitter @serambi_islami. Baik, yang pertama pertanyaannya dari di sebelah kanan saya dulu deh. Nanti dulu. Ini memutuskan pakai hawa nafsu atau gimana nih? Pakai Furqon. Kita ambil yang sepuh dulu, gitu loh. Kan ibu kita dulu kan, baru yang nanti yang lebih muda gitu. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, monggo Bunda, mangga. Saya ingin menanyakan bagaimana kiat-kiat menjadi orang yang sabar sehingga kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Luar biasa, subhanallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Bunda. Langsung ke pertanyaan kedua di sebelah kiri kita Cak Nur. Yang di mana ibu di depan. Kan, Silakan. bener kan? Lebih mudah kan? Oh, ini nggak nafsu memutuskannya pakai munajat. Yang sepuh didulukan. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan yang muda didulukan. Ayo, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya Pak Kiai. Ya. Udah Cak Nur aja, nggak pantas jadi. Dengan siapa, Ibu? Dengan Ibu Tik-Tik dari KBIH Bu Baitul Titik. Atik. Tik-tik, ya. Dari KBIH Baitul Atik Cikajang Garut. Ya. Iya. Ini mau nanya Pak Nur ya. Ya. Gimana kalau kita misalkan yang hawa nafsu yang banyak rahmatnya sama hawa nafsu yang banyak buruknya. Oh, yang jahat tadi. Iya. Contohnya berangkat ke pengajian, kita ngasih banyak sedekah. Nah, apalagi tambahannya gitu. Nah, selain berangkat ke pengajian banyak sedekah apalagi. Ya, oke. Baik, ya. Oke. Baik, Ibu Tik-Tik dan Ibu Tin. Ibu Tik-Tik pasti nama panjangnya Tik-Tik-Tik bunyi hujan di atas genting. Ya, yang pertama dari Ibu Tin tadi mengenai bagaimana sih supaya kita bisa memaafkan ya. Supaya bisa sabar. Ibu jangan-jangan Ibu curhat Ibu. Ibu nggak susah memaafkan orang kan Bu ya? Oh enggak. Ya ini kan, artinya mewakili semua. Ini kan pertanyaan orang lain yang dibawa. Bukan berarti pertanyaan itu pasti yang terjadi pada dirinya sendiri. Gimana? Putin ini ini seorang ibu atau istri wali kota dulunya, mantan sekarang gitu. Pasti sabar lah orangnya, ngurusin orang banyak. Ya cuma bertanya untuk orang lain. Betul. Mewakili Maka kita apa semua metodenya nih, ya? supaya kita bisa sabar? Sabar itu diminta. Sabar nggak langsung datang tiba-tiba ya? Enggak, yang punya sabar itu Allah. Diminta. Minta rezeki mulu sih, heran. Nggak pernah minta sabar. Ya, 126. Nah, kita lihat. Sabar itu diminta metodenya ya. Jadi kiat-kiatnya harus diminta dulu. Nah, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya.
Dan kamu tidak menyalahkan kami, Terus? melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami Terus? ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Terus? Mereka berdoa, Nah, liatin, dengerin doanya. ya Tuhan kami, Ya Allah. limpahkanlah kesabaran kepada kami. Tuh ya, sabar itu minta dilimpahkan. Ya Allah, limpahkan kesabaran buat aku. Karena yang punya asobul kan Allah. Bisa ya Allah berikan kesabaran. Ya, tambah lagi surat 250 harus diminta kesabaran itu. Selama ini kan yang diminta yang lain. Itu minta pangkat ya, minta anaknya lulus ya boleh-boleh saja, tapi kalau nggak sabar kan kasus. Saya baca Surat 250. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, Ya. mereka pun Tolut dan tentaranya berdoa, ya Tuhan kami, Dengerin doanya. tuangkanlah kesabaran atas diri kami. Tadi limpahkanlah kesabaran, sekarang tuangkanlah. Jadi yang punya kesabaran Allah. Kita minta dituangin. Itu selama ini yang diminta yang lain sih nggak ada yang minta sabar. Iya. Itu Bunda Tin, bahwa salah satu kiat-kiat untuk menjadi orang sabar setiap hari minta sama Allah, ya Allah berikan aku kesabaran gitu. Sama ini, sama yang punya rumahnya. Oh iya. Dituangin kan. Nah, kita bertamu kan yang nuangin tehnya yang punya rumah. Begitu tuh. Selama ini nggak pernah sih minta sabar. Ada yang pernah minta sabar? Bener nih, bener. Nah ya, mulai besok minta sabar. Apalagi ini bulan Ramadan. Kebanyakannya pada minta duit. Masa sama Allah minta duit? Itu. Sabar. Tadi apa pertanyaannya Mbak Tik? Apa perbuatan selain daripada sekedar sedekah gitu ya? Banyak. Ada nafsu yang dirahmati, ada nafsu yang jelek, yang bisui atau nafsu yang jahat. Nih contohnya nafsu yang jahat di tengah bulan Ramadan. Ayo, surat 49 ayat 11 dan 12. Gak usah jauh-jauh, yang deket-deket aja. Ayo, monggo. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Tahan, janganlah itu perintah apa larangan? Dilarang apa? Ngolok-olok. Jadi kadang-kadang kita punya keinginan ngolok-ngolok orang. Itu keinginan jahat itu. Lanjut. Karena Boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. hati-hati lo. Boleh jadi yang diolok-olok. Ini misalnya jilbab hijau ngolok-ngolok jilbab putih. Ya. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari yang ngolok-ngolok. Lanjut. Ya. Dan jangan pula wanita-wanita. Nah, kamu pas banget. Jangan, ya ulang lagi. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang Tuh, lain. ya siapa ngolok-ngolok siapa? Wanita apa laki? Halo. Wanita apa laki? Wanita disuruh lakinya. Ya pada wae. Itu. Ya laki juga, wanita juga. Tapi wanita itu macam-macam pemahamannya. Bisa wanita itu dalam arti sebagai fisiknya wanita, pakai jilbab. Ya, sebetulnya Ada Chandra, juga yang orangnya gagah gini, hatinya wanita, ngolok-ngolok aja bisanya. Nuting, ini salah, itu salah. Gua paling bener. Enggak boleh tuh wanita itu. Iya. Jadi boleh nggak wanita yang hijau jilbabnya nyalain yang putih? Jangan. Itu nafsu apa? Nafsu jahat gitu. Nafsu jahat tuh. Susu. Itu. Lanjut ayatnya. Boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Tahan. Boleh jadi. Nih, kalau yang hijau ngolok-ngolok yang jilbab putih. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Jadi boleh nggak ngolok-ngolok? Jangan. Kalau terjadi olok mengolok tiap hari, nafsu apa tadi? Nafsu jahat, keinginan yang jahat. Lanjut Mas Ayam. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Nah, nggak boleh tuh mencela diri sendiri. Waduh, ya mengaku kok miskin. Aku nggak boleh mencela diri sendiri. Ya kita bersyukur. Lanjut.
Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Tuh, nggak boleh ibu manggil anak yang buruk, ya. Misalnya orang itu gemuk, ya. Pendek, gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Gundul, itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu. Jadi apa tadi? Ya jadi Dibisikin ada SG Sarul Gunawan sama setan gundul yang bener aja loh. Gua dibisikan begitu. Nggak boleh ngolong-ngolong. Ini bulan Ramadan. Nggak boleh. Bulan pensucian, bulan penghapusan dan pembakaran dosa. Jangan bikin dosa baru. Ya, jangan suka ngolong-ngolong. Ya. Iya, Cak Nur. Ngolong-ngolong nggak boleh. Memanggil nama atau gelar yang buruk juga nggak boleh. Monyet, itu nggak boleh. Nggak boleh. Misalnya Ayub makan jambu monyet, ya karena nggak denger, ya jambunya hilang, ya karena banyak Ayub makan monyet, karena nggak denger satu lagi, makannya hilang. Ayub nggak boleh, ngolok-ngolok itu namanya, ya. Nah, memanggil gelaran yang buruk, sebisa mungkin manggil gelaran itu yang baik. Anak kita sebisa mungkin dipanggil dengan nama yang lengkap. Mereka beda ketika dipanggil dengan nama yang lengkap. Ayub Taufik Rahman, gitu. Yop, beda. Hai manis gitu ya. Ditambah, kan ada nama-nama ya semacam kehormatan boleh-boleh saja. Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Jadi anak itu diangkat supaya ada semangat. Nggak boleh jelek-jelekin nama panggilannya, nggih. Itu nafsu. Jadi suami juga manggil istrinya harus yang terbaik. Walaupun tembem itu istrinya. Oh, hai Humairah, tetap gitu ya. Iya. Saya tembem nolak kemana tadi ya? Jadi jangan Bu, jadi jangan yang jelek-jelek. Nggak boleh ya. Hai pembuka pemajikan goreng patut dia. Itu begitu toh. Tekenging nggak boleh ya. Jadi mengolok-olok nggak boleh. Iya, nggak boleh. Tambah lagi lanjutnya. Ya, di 12-nya. Tadi 49 ayat 11. Ini yang bahaya 12-nya nih. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Prasangka, terus? Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Tuh, prasangka nggak boleh ya. Jauhilah prasangka. Sebagian prasangka itu dosa. Prasangka yang mana yang dosa? Yang buruk. Husnudon apa suudon? Itu husnudon. Suudon. Yang bagus? Husnudon. Kalau sering husnudon matinya? Nah gitu maksudnya. Kalau sering suudon matinya? Nah gitu. Jadi nggak boleh tuh. Dikit-dikit. Wah ini nggak boleh. Lanjut. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Tuh ya. Terus? Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Nggak boleh tuh. Jadi dicari kesalahannya tuh. Wah ini kita sudah masuk ke ayat yang seru nih. Iya. Karena banyak dari kita yang tanpa disadari sudah terbiasa dengan fitnah, dengan gibah. Iya, makanya kita akan bahas sesaat lagi. Jadi tetap di TVRI. Ramadan. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di Ramadan yang menyatukan. Ayat tadi ini menarik nih Cak. Menarik. Ya, karena dan ini tiap hari kebanyakan karena di mana-mana ada tuh. Di setiap tikungan ada itu. Iya, nggak sadar tuh Cak Nur. Iya, ngomongin orang, jelek-jelekin orang, ya kan, fitnah, ya. Jadi kalau sekarang lagi tren lagi tren hijab syar'i tuh, yo. Lagi tren hijab syar'i ini ibu-ibu nih ya. Tapi belum syar'i. Makanya. Jadi Ramadan ini kita harus ambil hikmahnya. Jangan kemudian Ramadan dalam rangka menghapus dosa ini membuat dosa baru. Wah itu mah kalade jatuh di kubangan yang sama, tidak mengambil pelajaran. Tadi malam-malam bawa motor nggak pakai lampu, kamu udah jatuh masih gitu lagi. Itu nggak punya, itu nggak berakal. Maka orang-orang yang berakal lah yang mampu mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Sedangkan berakal itu orang-orang yang perbuatannya ya dari mulai sedikit tambah untuk melakukan perbaikan
gitu loh. Ya berbuat baik artinya. Itu yang nanti membuat akal kita mampu nempel di jiwa kita, lalu kemudian mampu mengambil sebuah pelajaran. Baik pelajaran yang baik maupun yang buruk. Jadi ada 2 pelajaran. Ada pelajarannya iblis sama pelajaran malakut. Ada baik, ada buruk. Yang kita ambil dua-duanya. Tapi kita nggak berbuat dua-duanya, bukan ngambil saja. Ambil hikmahnya. Nah, untuk hari ini pemirsa, yang kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan itu membersihkan, membakar dosa, agar supaya kesehariannya kita tidak lagi hidup berdasarkan nafsu. Karena nafsu itu ada 2. Ada nafsu yang dirahmati dan ada nafsu yang jahat. Kebanyakan yang jahat inilah yang selalu berada di kanan kiri kita. Setiap tikungan ada itu. Olok-olok, pelit misalnya, atau mungkin tadi gonjing belum disebut tadi. Ditambah lagi prasangka buruk. Udah gitu panggil memanggil dengan gelaran yang tidak baik. Nah, nafsu-nafsu, keinginan-keinginan yang jahat ini harus kita hilangkan sebisa mungkin. Dari hari ke hari semakin menipis, kemudian melakukan perbuatan baik. Itulah hikmah yang kita ambil di dalam bulan Ramadan, di saat kita sedang mensucikan atau membakar dosa kita. Jangan membuat dosa baru yang sifatnya lebih banyak merugikan orang lain. Fitnah itu merugikan loh, olok-olok itu merugikan loh. Hati-hati. Maka pemirsa, hikmah atau yang kita ambil dalam pelajaran di Ramadan ini adalah makin hari kita harus semakin menghilangkan dosa kita dan sebisa mungkin tidak menambah dosa baru. Dengan tidak adanya dosa baru, makin hari semakin nol, lalu perbuatan baik kita makin tinggi, plus. Allah mengajarkan keputusan yang kita lakukan selalu dicampurinya oleh Allah, bukan keputusan berdasarkan hawa nafsu. Maka salah satu hikmah daripada Ramadan adalah menghilangkan hawa nafsu. Jangan diartikan hanya hawa nafsu makan dan minum saja, termasuk mengambil keputusan atau pada sisi yang lain nafsu itu kita kurangin. Kembali kepada keputusan Allah, yaitu hikmah yang ada di Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu adalah hikmah bagi orang-orang yang berbuat baik. Surat 31, 1-3. Ini kesimpulannya. Gitu. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Terus? Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi tidak akan bisa ngambil hikmah sebelum berbuat baik. Berbuat pun baik terus kita lakukan dari hari ke hari, maka kita akan mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar, dan kita tahu furqonnya ada di mana. Semoga pemirsa bulan Ramadan ini menjadi furqon kita, dan bulan Ramadan ini menjadikan kita untuk tidak lagi punya keinginan berbuat buruk atau bernafsu jahat, gitu. Iya, baik. Wah, ini sangat-sangat bermanfaat ini ya. Tadi Cak Nur sudah sampai kepada kesimpulan kita nih, tapi saya masih ada pertanyaan yang masih penasaran ya, Cak Nur, bahwa sebenarnya kita nih hidup itu untuk menghapus dosa, bukan untuk mencari surga, ya kan? Harus mulai dirubah, jangan untuk saya berbuat baik untuk surga, tapi untuk bisa menghapus dosa-dosa kita. Sebentar. Buka dulu ayatnya ya. Oke. 9 ayat 72. Ya. Nah, coba dengerin. 9 ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapat surga. Surga itu baru apa? Masih dijanjikan. Gitu, lagi. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapat surga. Oh, jadi surga masih berupa apa? Masih Janji. janji. Lanjut, iya. Terus? Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Lanjut. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar
Ridho. Itu adalah keberuntungan yang besar. Nah, jadi kalau ridho dari mulai kapan? Janji apa dari mulai sekarang? Makanya hidup kita mencari ridho Allah. Setelah diridhoi baru dapat pahala. Pahala dulu. Setelah pahala baru dapat surat 4 114 gitu. Ya. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah. Jadi sedekah tadi dihapus gak dosanya? Lanjut. Atau berbuat ma'ruf. Ma'ruf, berbuat baik, dihapus gak dosanya? Dihapus. Terus? Atau mengadakan perdamaian. Perdamaian antara saling apa tadi? manusia. Memaafkan. Saling memaafkan, dihapus gak? Dihapus. Lanjut. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, Terus? maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi si ridho masih pahala dulu mana? Ya ridho dulu baru dapat pahala. Ridho sama sodako dulu mana? Sodako. Jadi sodako. Sodako tadi untuk ngapus apa? Dosa. Berbuat baik untuk apa? Dosa. Perdamaian saling maafkan untuk apa? Baru diapain? Diridhoi. Gitu loh. Baru kemudian kita mendapat pahala, baru kemudian kita mendapat surga. Jadi inti daripada hikmah gitu loh. Ramadan membakar dosa itu yang penting terpenting bisa di depan mata kita. Satu, jangan lupa sedekah. Nggih. Dua, jangan lupa mengajak manusia berbuat baik. Yang ketiga, Memaafkan. saling memaafkan. Itu. Maka Allah sampaikan, ya, siapapun orangnya, yang penting fastabiqul khairat. Walaupun beda-beda pendapat dan beda pemikiran. Surat 2 148. Itulah hikmah Ramadan yang sebenarnya. Ayo baca 2 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Ya. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya? Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Keyakinan, pemikiran, terus? Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Terus? Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Fastabiqul khairat itu bukan berlomba-lomba, bergandeng tangan gitu loh, ya. Kemanapun bergandeng tangan untuk melakukan perbaikan atau berbuat baik. Itulah hikmah yang sebenarnya. Sehingga setelah Ramadan ini, mari kita mengajak manusia kanan kiri, muka belakang untuk berbuat baik. Gitu, Iya, Cak. baik. Terima kasih Cak Nur. Semoga kita semuanya nih, para pemirsa di rumah, penonton di studio, bisa mengambil hikmahnya. Amin. Dan kita senantiasa selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya, tetap di TVRI. Dan sekarang kita harus tingkatkan terus amal ibadah kita di Ramadan Yang menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.